Hai semuanya, selamat datang di Movie Volume 2. Di video kali ini aku akan bercerita satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Upcoming Summer. Film garapan Lee Station ini mengisahkan tentang persahabatan, cinta, dan proses menjadi dewasa. Seperti apa filmnya? Let's go langsung ke ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang gadis bernama Chen. Dia sedang mempersiapkan diri untuk masuk universitas. Namun di saat yang bersamaan ia mengetahui bahwa kenyataan pahit ibunya berselingkuh dengan seorang pria lain. Hal ini terungkap ketika Chen memasuki kamar ibunya dan menemukan bukti perselingkuhan ibunya. Chen pun terkejut dan shock dengan temuan ini. Kemudian dia memutuskan pergi ke kolam renang untuk mencari ketenangan. Di saat itu juga dia langsung menceburkan diri ke dalam kolam renang. Dan tiba-tiba dirinya sudah berada di rumah sakit dengan tangan sudah terpasang infus. Meski dalam kondisi sedang sakit, Chen tetap memutuskan untuk mengikuti ujian masuk universitas dengan tangan yang masih terinfus. Sedangkan di luar ruang ujian, ibu dan ayahnya terlihat sedang menunggu Chen yang sedang ujian masuk universitas. Setelah itu, adegan beralih ke sebuah kafe di mana ia dan teman-temannya sedang berkumpul. Mereka mengobrol sambil membahas ujian masuk universitas yang baru saja mereka jalani. Kemudian teman-teman Chen menggosipkan tentang seorang pria tampan di sekolah yang bernama Zhen Yuqing yang dikabarkan dia telah membolos ujian. Saat kembali ke rumah, Chen menemukan ibu dan ayahnya sibuk merapikan barang-barang untuk pindahan. Mereka memutuskan untuk menunda pindahan karena kondisi kesehatan Chen yang masih belum pulih. Ketika kedua orang tuanya sedang sibuk beres-beres, terlihat Chen duduk sendirian di balkon rumahnya. Tiba-tiba ayahnya datang dan bertanya, mengapa tempo hari Chen keluar saat hujan. Namun Chen enggan memberikan alasan yang sebenarnya. Tak lama kemudian ibunya juga ikut campur dan marah karena Chen tidak jujur. Ibunya juga mengingatkan bahwa mereka telah berkorban banyak demi pendidikan Chen, termasuk ibunya yang rela meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di rumah yang lebih sederhana. Di sini ayah Chen mencoba membela putrinya dan meminta istrinya agar tidak terus-menerus menekan Chen dengan ucapan-ucapannya. Namun upaya tersebut justru memicu pertengkaran antara ayah dan ibu Chen. Mendengar pertengkaran ayah dan ibunya membuat Chen memutuskan untuk berbohong. Dia mengatakan bahwa dia pergi saat hujan karena baru saja mengalami putus cinta. Ayah dan ibu Chen kaget mendengar pengakuan ini, terutama karena mereka tahu bahwa Chen sebenarnya belum pernah memiliki pacar. Ayah Chen kemudian berbicara dengan anaknya dan mencoba untuk memahami perasaannya setelah putus cinta. Sementara itu, ibu Chen yang penasaran mencoba merebut HP putrinya. Dia mencoba untuk mencari tahu siapa pacar yang telah membuat Chen galau. Akhirnya Chen mengungkapkan bahwa pacarnya adalah seorang bernama Zhen Yuqing. Setelah itu, ibu Chen mengambil langkah berani dengan memutuskan hubungan dengan selingkuhannya, lalu mengantarkan selingkuhannya ke bandara. Di sekolah, ibu Chen melaporkan kepada wali murid Chen jika saat ini kondisi anaknya sedang galau. Dia mengungkapkan jika anaknya telah berpacaran dengan Chen Suki yang saat ini sudah putus. Karena mendapatkan laporan itu, kemudian wali murid Chen mengumumkan di kelas dan Chen telah putus dengan Yuqing. Tentu saja hal ini membuat Yuqing kaget dan malah menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Chen. Setelah jam pelajaran usai, Yuqing menghampiri Chen dengan niat baik, namun Chen terus menghindar dan tidak memberikan kesempatan untuk berbicara. Saat pulang sekolah, Yuqing berhasil menemui Chen dan menanyakan mengapa Chen berbohong dan mengaku jika mereka berpacaran. Yuqing menebak bahwa Chen telah berbohong karena nilai ujiannya yang buruk. Tebakan Yuqing ini malah diiyakan oleh Chen. Ketika di sekolah saat jam olahraga, terlihat Yuqing terus mengikuti Chen hingga akhirnya mereka dipanggil ke ruang guru. Karena kehadiran mereka yang mencurigakan. Di dalam ruang guru, keduanya diinterogasi. Yuqing akhirnya mengaku bahwa dia masih menyimpan perasaan untuk Chen dan mengakui bahwa itu semua kesalahannya, tapi itu semua ia lakukan untuk menutupi semua kebohongan Chen. Setelah sekolah usai, Chen menghampiri Yuqing dan akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan alasan dibalik kebohongannya. Dia mengungkapkan bahwa orang tuanya tengah berada dalam masalah. Setelah itu, Yuqing juga curhat kepada Chen.
Ia baru saja putus dengan ceweknya yang seorang DJ. Ketika Chen Chen tiba di rumah, ibu Chen Chen yang dalam keadaan sedikit mabuk terus-menerus memarahi Chen Chen karena hubungannya dengan Yuking. Chen Chen juga cukup kesal dengan ibunya karena ibunya terus-menerus melaporkan Yuking kepada gurunya. Ibunya dengan tegas meminta Chen Chen untuk putus dengan Yuking. Jika tidak, maka ibunya akan pergi dari rumah. Keesokan harinya di sekolah, Chen Chen mengajak Yuking untuk berbicara dan merencanakan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah mereka. Mereka sepakat untuk menghadapi ibu Chen Chen bersama-sama dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan putus. Tiba-tiba ibu Chen Chen datang ke kantin dan duduk di meja yang sama dengan Chen Chen dan Yuking. Ibu Chen Chen mulai menginterogasi Yuking yang merupakan selebgram, namun siapa sangka di sini ibu Chen Chen malah melarang Chen Chen dan Yuking untuk putus. Chen Chen pun sangat penasaran apa alasan ibunya ini tiba-tiba melarang mereka putus. Ibu Chen Chen mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya untuk melarang mereka berpisah adalah demi masa depan Chen Chen. Saat di sekolah, Yuking memiliki ide untuk membuat video story dan mengumumkan hubungan mereka sebagai pasangan kepada netizen. Ternyata ini merupakan strategi Yuking sebagai selebgram yang kini sudah mulai kehilangan penggemarnya. Dengan popularitasnya yang meredup, Yuking memutuskan untuk menciptakan sensasi dengan merancang sebuah rumor hubungan percintaan. Video yang mereka buat akhirnya menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang, termasuk ibu Chen Chen yang mengetahui hal ini dari pesan grup orang tua murid. Ketika di rumah, ibunya meminta Chen Chen untuk duduk dan memberikan nasihat, namun tiba-tiba ibunya menerima panggilan telepon yang ternyata itu dari pacarnya. Dia pun pergi untuk mengangkat telepon, ternyata selingkuhan ibunya datang dan ingin bertemu dengan ibu Chen Chen. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja Yuking datang dan menyapa ibu Chen Chen. Dan dia mengira jika laki-laki yang ada di sana itu adalah ayah Chen Chen. Tak lama kemudian Chen Chen datang dan menanyakan, setelah itu, ibunya berpamitan karena harus mengantar Paman Wang dan menyuruh Chen Chen dan Yuking untuk segera masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Chen Chen dan Yuking memantau ibunya dari jauh. Mereka melihat Paman Wang mencium ibu Chen Chen. Meskipun begitu, Chen Chen tetap menyangkal bahwa ada hubungan lebih antara mereka berdua. Ketika berada di sekolah, Yuking protes terhadap aturan pemilihan bangku yang menghalangi Chen Chen dan dirinya untuk duduk bersama. Dia merasa tidak adil karena nilai mereka stabil, sementara gurunya tidak mengizinkan mereka duduk berdekatan. Yuking meyakini bahwa hubungan mereka tidak akan mempengaruhi nilai ujian mereka di sekolah. Akhirnya usaha protes mereka membuahkan hasil dan mereka diizinkan untuk duduk berdekatan. Setelah pulang sekolah, Yuking mengajak Chen Chen untuk main ke rumahnya. Chen Chen pun kagum dengan berbagai koleksi yang tersusun rapi di setiap sudut. Chen Chen menebak jika Yuking sangat serius dalam musik. Selama ini ia mengira jika Yuking hanya gaya-gayaan dalam bermain musik. Kemudian Yuking dengan senang hati akan mengajari Chen Chen berbagai macam musik yang ia kuasai. Saat Chen Chen mengajak Yuking untuk mulai belajar, Yuking malah memilih memainkan gitar dan mengajak Chen Chen untuk bernyanyi. Dan setelah itu mereka bernyanyi bersama. Dan tiba-tiba ayah Yuking masuk ke dalam kamar dan mengejutkan keduanya. Hari pun berganti, tak terasa sudah mendekati hari ulang tahun Chen Chen ke-18. Yuking merencanakan sebuah kejutan yang dibuat olehnya, yang ternyata kejutan itu adalah rekaman suara lagu-lagu yang pernah mereka nyanyikan bersama di kamar Yuking. Dalam adegan ini, Chen Chen sangat terkejut ketika mendengar suaranya sendiri yang telah direkam oleh Yuking. Sementara Yuking ketika di atas panggung, dia berlagak seperti seorang DJ profesional. DJ XYZ, let's go! Selepas menerima hadiah ulang tahun pertamanya dari Yuking, Chen Chen sangatlah bahagia ketika pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Chen Chen mendapat sang ayah ada di sana dan memberikan sebuah kue ulang tahun. Chen Chen dengan senang hati meminta orang tuanya untuk menghabiskan waktu bersama. Karena sudah lama ayahnya tidak pulang. Setelah memotong kue ulang tahun, Chen Chen berpamitan untuk keluar sebentar. Ternyata Chen Chen sudah janjian pergi bersama Yuking. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mendatangi sebuah klub, namun Chen Chen tidak boleh masuk karena usianya belum mencukupi untuk masuk ke klub ini.
Mereka harus menunggu hingga jam 12 malam ketika Chen Chen sudah resmi berusia 18 tahun. Akhirnya ia dapat memasuki klub itu, sementara penjaga gerbang klub beritahu Yuking bahwa seorang DJ terkenal tidak akan tampil malam ini karena ada bentrokan jadwal. Setelah mendengar informasi ini, raut wajah Yuking menjadi berbeda. Chen Chen menyadari hal ini dan Chen Chen akhirnya bertanya kepada Yuking tentang Ming. Apakah Ming adalah mantan pacarnya yang seorang DJ itu? Di sini Yuking mengakui perasaannya, tetapi dia meyakinkan Chen Chen bahwa mereka datang ke klub ini untuk merayakan ulang tahun Chen Chen. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam klub, Chen Chen langsung dibuat kagum oleh suasana di dalamnya. Namun keramaian dan kebisingan klub membuatnya merasa tidak nyaman, karena itu merupakan pengalaman pertama kalinya masuk ke dalam klub malam. Setelah itu, Chen Chen tiba-tiba tersesat dan terpisah dari Yuking. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Yuking dapat menemukan Chen Chen yang sedang duduk sendirian. Yuking membawa Chen Chen untuk menuju barisan depan, di mana Chen Chen mulai menikmati suasana hingga mereka hampir saja berciuman. Tapi Yuking tampak menghindar dari ciuman Chen Chen. Dan karena hal inilah membuat mereka menjadi canggung. Chen Chen memutuskan untuk keluar dari klub. Yuking berusaha mengejar Chen Chen yang berjalan keluar dari klub dengan wajah cemas. Di luar akhirnya pertengkaran pun terjadi. Chen Chen merasa bahwa Yuking hanya menggunakan situasi ini untuk memancing rasa cemburu mantan DJ-nya. 你是想利用我吧？把我弄过来，然后让他看到吃醋。你要真的喜欢他，你就把他追回来。 Namun Yuking juga dengan tegas menyatakan bahwa Chen Chen juga harus berani menghadapi kenyataan tentang ibunya yang berselingkuh daripada memilih untuk menyembunyikan fakta itu. Mendengar hal itu membuat Chen Chen semakin kesal dengan Yuking. Ia juga mengatakan jika pantas saja Yuking putus dengan Ming karena sikap Yuking yang masih kekanak-kanakan. Saat Chen Chen berjalan pulang sendirian, di tengah jalan dia tidak sengaja melihat kedua orang tuanya duduk di ruang tunggu rumah sakit. Dia memutuskan untuk mengintip dari balik pintu dan tercengang oleh apa yang dilihatnya. Ayahnya telah menggandeng seorang wanita lain, sementara ibunya dengan santai berbicara tentang akting mereka di depan putri mereka. Hati Chen Chen pun hancur saat ia menyaksikan kebenaran yang terjadi. Sementara itu di tempat lain, Yuking berjuang mati-matian untuk menghubungi Ming. Namun setiap upayanya sia-sia karena nomor teleponnya telah diblokir oleh Ming. Yuking bahkan mencoba menelpon menggunakan telepon klub. Saat telepon diangkat, seorang pria terdengar di seberang telepon. Namun ketika Yuking mulai berbicara, telepon tiba-tiba dimatikan. Akhirnya dia mencoba untuk menelpon lagi, namun tidak ada jawaban. Yuking mulai putus asa atas cintanya yang tak terbalaskan. Di sisi lain, Chen Chen memutuskan untuk kembali ke klub dan menemukan Yuking yang terlihat sangat galau. Kemudian mereka mulai berdamai sambil meneguk bir dan bercerita mengenai kejadian yang baru saja mereka alami. Chen Chen kemudian memegang tangan Yuking karena ia ingin memiliki keberanian untuk mengaku jujur pada diri sendiri. Melalui keberaniannya, ia mengungkapkan bahwa ia merasa cemburu dengan Ming karena Yuking telah menolak cintanya. 其实我就是吃醋了。郑雨欣，我陪你去见他吧。 Kemudian mereka punya ide dadakan yang mana mereka berdua akan pergi ke festival musim panas di sana dan menemui Ming secara langsung untuk mengklarifikasi. Dan tentu saja Yuking setuju dengan ide itu. Mereka pun mulai perjalanan kesannya tanpa memberitahukan kepada orang tua mereka mengenai rencana ini. Akan tetapi Yuking yang dikenal sebagai selebgram dengan santainya memposting story perjalanan mereka. Di media sosial tentu hal ini menimbulkan keributan di sekolah dan mengejutkan orang tua mereka. Namun di tengah kekacauan itu, Chen Chen dan Yuking tampaknya menikmati pelarian mereka. Mereka bersenang-senang tanpa peduli pada kekhawatiran orang tua mereka yang terus memikirkan putri mereka yang melarikan diri. Tapi tidak seperti orang tua Chen Chen. Ayah Yuking tetap tenang dan ia meyakini jika putranya tidak akan melakukan apapun terhadap Chen Chen. Sementara dari pihak sekolah ingin mengeluarkan mereka dari sekolahan karena tampak dari mereka melarikan diri membawa nama baik sekolah dan reputasi sekolahnya menjadi jelek. Sementara itu, Yusin dan Chen Chen akhirnya tiba di festival musim panas di sana. Saat mereka berjalan melewati berbagai papan reklame, Yuking berhenti sejenak. Dia menatap gambar DJ Ming di salah satu papan itu. Sementara Chen Chen merasa takjub dengan kegembiraan festival musim panas. Dia merasa hidupnya telah mengalami perubahan drastis. Suasana penuh hiburan memberinya rasa kebebasan dan kesenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Akhirnya mereka menikmati waktu hidup mereka. Di sisi lain, dalam keadaan ini, pasangan ibu Chen Chen berusaha melacak keberadaan anak-anaknya. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba.
Kini saatnya DJ Gaming perform di atas panggung. Dan ini adalah penampilan yang sudah dinanti-nantikan oleh Yuking. Saat DJ naik panggung, mereka berdua terdiam seperti seolah dunia mereka berhenti berputar. Tenggelam dalam musik DJ Gaming dan cahaya panggung yang memukau. Air mata perlahan turun di pipi Yuking saat DJ Gaming memutarkan lagu kesayangannya yaitu Superhero by The Script. Chen langsung menawarkan untuk pergi agar lebih dekat dengan panggung, namun Yuking menolak tawaran itu. Ia sadar bahwa penjelasan dari Ming bukan hal yang dia butuhkan lagi. Kini ia harus menerima kenyataan dan belajar untuk melepaskan. Chen kemudian membisiki Yuking dan mengatakan bahwa dia benar-benar menyukai Yuking. 你之前问过我是不是暗恋你，其实你猜对了，我从高二的时候就开始喜欢你。 Dan akhirnya mereka saling berciuman. Setelah itu, dengan tatapan kosong, Chen melihat ke arah wanita yang sepertinya melayang di udara. Ia kemudian seperti mengulurkan tangannya kepada Chen. Kemudian adegan pun mundur, di mana Chen teringat ketika dia hampir tenggelam di dalam kolam renang. Saat dia sengaja menceburkan dirinya, karena pada saat itu dia pertama kalinya mengetahui rahasia kelam tentang orang tuanya. Yang ternyata mereka telah bercerai 3 tahun yang lalu. Jadi bukan sang ibu yang berselingkuh, bahkan sang ayah menyarankan untuk menghadapi dengan kebenaran dan mengungkapkan kepada Chen setelah Chen selesai ujian dan sudah berusia 18 tahun. Ternyata Chen tidak gagal dalam ujiannya. Ketika dia sakit, dia telah berhasil menyelesaikan ujian, tetapi dengan sengaja ia menghapus semua jawabannya. Karena dia tidak bisa menerima kenyataan dan ingin menunda perpisahan orang tuanya. Tak lama setelah itu, kedua orang tuanya menemukan keberadaan mereka di festival musim panas. Orang tuanya bergegas untuk membawa Yuking dan Chen kembali. Ayah Yuking bahkan sampai memukuli Yuking. Sementara Chen ditarik oleh orang tuanya. Setelah itu mereka istirahat di sebuah hotel. Di sana terlihat Chen diminta untuk mendatangani sebuah surat pengakuan atas tindakannya yang berisi tindakan Yuking yang memaksa dia untuk mempublikasikan hubungan mereka di dunia maya dan membawanya ke dalam perjalanan spontan. Tanpa persetujuan Chen tidak dapat menandatangani surat itu karena dia mengungkapkan ia dan Yuking tidak memiliki hubungan sama sekali. Hal itu membuat ibunya terdiam, namun ibunya tetap mendesaknya untuk menandatangani surat itu. Jika Chen tidak menandatanganinya, maka Chen akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya juga tidak mempercayai kalimat apapun yang keluar dari mulutnya karena ia menganggap semua omongan Chen adalah kebohongan yang telah dibuat. Karena merasa dipojokkan, akhirnya Chen mengaku semuanya. Dari kegagalan ujiannya itu bukanlah karena Yuking. Itu semua karena dia sudah mengetahui kebohongan yang disembunyikan oleh orang tuanya, yaitu tentang perceraian dan perselingkuhan. Selama ini Chen hidup dalam bayangan kebohongan yang diciptakan oleh orang tuanya. Dan saat ini dia ingin terus berada dalam situasi kebohongan itu karena dia merasa jika kebenaran itu menyakitkan. 我不想在你们2个人中间，不想你和爸爸再为了我撒谎。 Chen kembali ke Yuking untuk mengecek kondisinya, tapi dia terkejut ketika mendapati Yuking sangat berkeringat. Di sini Yuking mengaku jika kini ia tidak dapat mendengar apapun dari telinga kirinya. Tak lama setelah itu, Yuki mulai muntah dan jatuh tak sadarkan diri. Melihat itu, Chen berusaha keras meminta tolong. Ia berharap kedatangan orang tuanya akan sangat membantu. Setelah rangkaian drama yang menyakitkan, Chen memutuskan untuk belajar dengan tekun demi masuk ke universitas sambil diawasi oleh ibunya. Dia merasa beruntung bahwa sekolahnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengulang ujian. Pada hari ujian, Chen terhenti sejenak. Ia menatap soal matematika dengan variabel X, Y, dan Z yang menjadi nama pengguna DJ favoritnya, yaitu DJ XYZ. 3 tahun kemudian kita melihat Chen duduk di dalam mobil. Ibunya mengantar dia ke festival musim panas yang sama yang pernah dia hadiri bersama Yuking. 3 tahun lalu dia berdiri di depan papan iklan raksasa, tapi kali ini gambar yang terpampang bukanlah orang yang sembarangan, tetapi seorang yang dia kenal dan rindukan, yaitu DJ XYZ alias Yuking. Film ini ditutup dengan adegan Chen yang berjalan menembus kerumunan menuju panggung, di mana Yuking tampil seorang diri. Di sini mimpi Yuking menjadi DJ akhirnya terwujud, dan film pun tamat. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf kalau selama bercerita masih banyak kata yang belepotan. Mohon dimaklum karena channel ini masih baru dibangun dan masih proses pembelajaran. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. See you the next video. Bye.